Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin Talking. What's poppin? Let's talking. With me Yusuf Sagita. Dan aku Jenis Eta. Hari ini on the dance floor kita kedatangan Kak Bogel. Yeay, hai. Hai. Bogel apa kabar? Senantiasa sehat selalu kok. Senantiasa sehat selalu ya. Diralat jawabannya ya. Oke. Guys, gini, kita tuh kan sekarang kan based on online gitu kan. Semua juga kegiatannya online gitu. Kayak ngomong-ngomong punya online nih gitu. Belanja online, terus apalagi kelas online gitu ya. Sampai ke kelas-kelas dance online ya Kak. online. Jajan online. Oh iya dong, semuanya sekarang pakai aplikasi memudahkan hidup, weh. Mendukung. Tekan aja udah pesan semua datang, tukang Gojek, Grab semuanya datang, weh. Benar. Dan kita tuh kan BTW nih Dancebox kan salah satu yang udah lama banget nih di Tangerang area gitu ya. Dan belum selama itu. Tapi yang jelas tuh sebelum dulu PSBB awal banget tuh kita tuh kan sempet kolaborasi dan kita tuh sempet ngerasain hype-nya gitu loh, bener gak sih? Ya pasti sih, ini juga corona umur udah hampir mau 2 tahun nih gue lihat nih. Aduh, Bener. gak pergi-pergi nih. Itu tuh gimana tuh? Apa namanya? Karena kan kita kan dulu sempet banget ngerasain kegiatan offline yang memang bener-bener kita berinteraksi secara langsung gitu kan. Karena dulu kan Dancebox itu kan kita juga sempat kolaborasi, ya nggak sih Dek? Ya kan kita juga dulu kan sempat adain workshop bareng gitu kan di di Dancebox itu. Nah, dengan kondisi seperti ini yang sekarang mengharuskan semuanya untuk bergerak secara digital alias online. Dulu tuh ngalamin kesulitan nggak sih, Gel, pada saat adaptasi gitu dari offline ke online gitu? Pertama-tama banget pasti dong, gue yakin juga semua dancer ngalamin tuh ya namanya struggle dengan menggunakan online ya. Ibarat kata kita kan sektornya nari ya, yang dimana kita ngasihnya tuh aura sama presence dong ke murid-murid atau vibe-nya yang seru gitu nari bareng. Terus sekarang kita coba bisa, hai guys, tapi depan kita kamera gitu. Jadi kayak, hai guys, krik. Terus yang murid-murid juga kayak masih belum terbiasa untuk nari secara online kan, yang kalau setahu aku sih di luar negeri udah ada tuh beberapa kelas online, bahkan sebelum pandemi. Nah kalau di Indonesia sendiri kan belum ada sama sekali, terus tiba-tiba, bam, corona datang. Awal-awal sih excited sih lumayan, murid-murid karena mereka libur sekolah. Yang 2 minggu awal banget tuh, waktu awal-awal corona, mereka libur sekolah, yes Ci, kita libur, gak apa-apa deh online, tapi kita libur gitu kan. Jadi mereka masih vibe-nya masih kayak, weh seru nih, lucu nih, soal sesuatu hal yang baru. Nah, struggle-nya di kita awal-awal, satu, Zoom itu kita masih belum kenal. Jadi kita masih pakai aplikasinya kayak Line atau WhatsApp, yang dimana tuh kayak sinyal tidak mendukung dan gerakan kita jadi 1000 bayangan gitu. Jadi kayak even though kayak kualitas kamera lu good nih ya, kualitas kamera handphone lu good, tapi kayak gini ya geng, terus kayak mau gerak satu, tiba-tiba jadi 8 gitu kan. Yang waktu-waktu zaman-zaman awal tuh, juga video call belum sekeren sekarang sih menurut gua, kayak masih patah-patah, sinyal juga bermasalah gitu. Terus susahnya lagi, kita yang biasa bisa ngasih presence di depan, sekarang harus ngomong depan kamera, terus harus siapin satu gadget lagi untuk play lagu, itu pun kalau lagunya terdengar, ya dimana ada beberapa bass dari lagu nggak bisa kedengar mau handphone secanggih apapun. Terus belum lagi di rumah, kalau misalnya lu punya space di rumah ya, puji Tuhan. Jikalau Anda tidak punya space yang kelihatan cuma setengah badan. Jadi ketika setengah badan lu yang kelihatan, anak-anak kan ketika belajar juga, Ci itu kakinya gimana ya? Oke, aku turunin. Jadi kayak prosesnya lama banget. Sama mereka juga agak susah nangkep gerakan karena ya, tatap muka secara online tuh susah banget. Terus kita juga efek lagu delay. Terus belum lagi kalau misalnya mereka lagi nari, biasanya kita ketemu di sanggar, lepas dari keluarga, nah sekarang mereka nari sebelahnya keluarga tuh. Jadi kayak mereka kayak deg-degannya nambah katanya, nggak bisa Ci gitu, kayak aduh aku deg-degan liatin mami, terus mami ketawa-tawa. Nah kayak banyak banget tuh gangguannya tuh di rumah ataupun dari ininya sendiri, aplikasinya sendiri. Itu buat aku sama guru-guru Dancebox yang lain tuh cukup kesusahan banget.
Karena ya nggak semuanya juga punya sinyal yang kuat dan nggak semuanya juga bisa ngebawa kelas tuh dengan nggak berhenti ngomong gitu ibarat kata. Kamu kalau misalnya kayak online gini, menurut aku kitanya harus bawelnya tuh maksimal gitu. Karena kalau nggak kita akan ngerasain namanya awkward kan. Jadi kayak ya tik 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 ya mereka juga even though deket sama kita kalau di online awal-awal menurutku stay bisa awkward gitu loh. Itu sih struggle-nya sih. Sama kita ngasih tahu gerakan mereka nggak bisa nangkep jelas dan kita juga susah gitu loh ngasih taunya. Untuk awal. Waktu awal dulu aku siasatinnya pakai tutorial kan jatuhnya. Jadi kayak kita siapin dulu nih tutorial gerakannya, kita share ke mereka, jikalau mereka bingung kita baru kasih tutorialnya. Karena aku juga nggak pengen mereka cuman oh ya udah nari tuh nontonin aja tuh video terus belajar sendiri ya nggak dapet dong ininya maksud dari penyampaian gerakanku juga nggak dapet gitu itu sih struggle-nya yang awal-awal banget cuman kita bertahan. Itu dia. Mungkin karena jiwa bisnis kali ya. Karena kan lu juga ada basic bisnis kan. Maksudnya kuliah lu kan. Apa kabar tuh basic gua? Gila, tahun udah bahas bisnis lagi. Ya kan kita kan sebagai pelaku usaha ya nggak dipungkiri kita dancer kita koreografer tapi kita juga sebagai pelaku usaha kan yang pengen tuh usaha kita survive di keadaan sekarang ini gitu akhirnya kan muter otak gimana caranya untuk kayak ayo nih apalagi nih yang mau dibikin apa lagi nih gitu mau ngapain lagi nih bener banget tadi juga kayak kalau online kita harus lebih bawel nih Eta ya kan Eta wah Iya. lagi kalau lagi kayak kita aja kan ada ngejalanin yang kayak misalnya contohnya live Instagram gitu. Di situ aja kan kayak orang maksudnya kebaca lah orang nonton yang kayak nggak mungkin kita selama 30 menit tuh cuman yang ngajar doang. Mereka lama-lama pasti bosan nih kita have to do something. Dan kayak di situ ya kan aku sendiri juga berasa kayak gila. Gue baru kali ini kayak belajar how untuk ngelucu ya supaya orang tuh tetap interact untuk oke, ini orang kan menyenangkan untuk ditonton gitu. Ya kan? Untuk bikin mereka stay ngeliat kita gitu kan ya. Bener. Jatuhnya ngelawak jadinya. Semua dancer punya kerjaan baru, kita stand up comedy ntar lagi. Komedi gitu kan jatuhnya jadi stand up comedy. Tapi pada saat prosesnya itu kan tadi udah diceritain nih memang prosesnya lama banget penyesuaiannya gitu. Terus kalau dari segi positivity yang bisa diambil dari keadaan seperti ini tuh menurut lo tuh apa sih Gil? Karena kan nggak semua nggak bisa ngelihat kesempatan ya atau opportunity yang ada di balik situasi sekarang gitu loh. Apa yang jadi concern lo untuk positivity-nya untuk siapa dulu nih? Untuk kita as a dancer, untuk murid atau untuk pemerintah nih? Gila, kita bahas pemerintah. Amazing, right? Dari Bogel gimana? Untuk aku. Positivity untuk gua. Dari pandangan kamu aja untuk kayak semua aspek menurut kamu positivity dari kejadian ini sebenarnya maksudnya walaupun kita struggle tapi yang bisa diambil poin-poinnya itu apa aja? Oh, oke. Yang pertama gue lawak dulu kali ya. Kalau untuk Jakarta sih kita bebas polusi ya sekarang ya. Bagus berarti ozon kita kembali terbentuk tuh kayaknya tuh. Jadi aman terang tuh untuk awan-awan itu ya indahnya ya. Nah, kalau untuk gue sendiri atau as a dance box sendiri, kita tuh dituntut untuk belajar lebih mengerti mengenai teknologi menurut gue. Jadi kayak kalau misalnya kita terbiasa kayak udah jalanin rutinitas aja ngikutin perkembangan teknologi ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Nah, dengan adanya online seperti ini kayak mau nggak mau siapapun itu mau lu dari yang udah tua banget ataupun yang lagi seumuran kita ataupun yang anak bocah sekalipun mereka tuh harus bermain bersama gadget ini gitu, antara laptop ataupun handphone gitu. Yang dimana itu menuntut mereka untuk semakin cari tahu teknologi itu perkembangannya seperti apa. Jadi kalau dari sisi teknologinya, kita tuh makin cerdas dan pintar. Itu tuh upgrade banget menurut aku ya, karena kan aku juga kerjanya bareng sama aku juga ngajar di sekolah kan. Nah di sekolah itu kan ada beberapa guru yang cukup sudah berumur. Nah itu tuh digebuk rata semua, pokoknya semua harus bisa aja ngolah ini laptop ini kayak ngisi data atau misalnya kayak harus bikin tutorial, harus bikin sesuatu hal yang berbau teknologi tuh di semua gebuk rata, nggak ada tuh perbedaan kamu sudah berumur jadi kamu nggak usah gitu, nggak ada tuh. Jadi menurut aku kayak as a human being gitu kita dipaksa untuk upgrade, untuk ningkatin kemampuan kita dalam sisi teknologi. Itu kalau dalam positif teknologinya. Untuk positif
hubungan antar orang, aku kurang bisa sih melihat positif kalau hubungan antar orang ya. Karena itu menambah minus mata tiap anak kayaknya. Jadi kayak dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kerjaan kita cuma menatap laptop gitu. Gila nggak? Anak-anak tuh setiap pelajaran tuh kayak mau sampai berair, ya Allah. Ini kalau lu tahu ya, aduh kasihan deh gue kalau aduh, mereka tuh kalau online tuh nggak kayak kita nih. Kalau kamu kan kelihatan ya semuanya ya. Kalau anak-anak tuh yang bisa kita lihat hanyalah jidatnya, atau misalnya lihat alisnya, atau pilihan paling bagus atap rumahnya. Gila, keren banget. Semua atapnya indah kayaknya. Mereka lebih suka untuk nampakin kayak gitu. Kalau untuk kayak anak-anak hubungan antar orang, menurut gue agak-agak positifnya tidak ada, karena iya nggak bohong lah, kita manusia makhluk sosial, kita perlu bertemu orang gitu. Malah jadinya waktu awal-awal mereka bandel banget kan, kayak udahlah apa itu corona, kita jalan saja tetap gitu. Jadi kayak malah jadinya malah negatif gitu. Kalau gue cari-cari lagi nih positifnya, gue nggak tahu sih ini happen di semua anak atau enggak, tapi mungkin ini happen di gue. Jadi kayak gue lebih menghargai relationship gue sama orang. Jadi gue menghargai setiap kali bertemu sama orang, yang dimana dulu kita setiap kali bertemu, hai guys, gini-gini, main handphone. Nah sekarang karena lu cuma dibatasin dengan beberapa waktu doang, lu bisa ketemu dan ngobrol dan kayak saling tukar cerita gitu, jadi lu nggak akan pegang handphone, lu akan jauh lebih kayak intens dalam membina hubungan waktu lu ketemu gitu. Itu sih yang bisa gue ambil kalau gue gali tuh ya positifnya ya. Kebanyakan sih negatif deh kalau gue lihat ya nih corona nih. Gak apa-apa kan, daripada positif kan, yang negatif aja kita sehat. Oh, aduh sedih banget dah, COVID. Emang bener sih gitu, semuanya tuh jadi jauh lebih menghargai satu sama lain pada saat ketemu secara offline gitu. Jadi ngobrol bener-bener sincere gitu loh, bener-bener kayak tulus gitu loh ngobrolnya. Kadang ada yang ngobrol gitu. Bener banget, gini-gini terus kan. Terus yang gue klik banget tuh emang itu sih gitu. Jadi kayak lu mau ngobrol deh, lu mau main handphone deh. Nah sekarang dibalik gitu loh, keadaannya tuh keadaan terbalik gitu, dimana lu sehari-hari udah digitalize gitu, tiba-tiba lu begitu lu ketemu ya udah, lu mau nggak mau lu tinggalin tuh semua yang apa namanya yang berbau digital. Dan satu lagi itu tuh kalau misalkan nih kita nih ya, pandangan kita nih sebagai apa namanya, sebagai business owner lah katakan gitu, rencana ke depannya, backup plan-nya nih. Karena kan kita nggak pernah tahu ya kondisi seperti sekarang ini tuh akan berlangsung berapa lama. Satu, akan ada apa lagi? Ini aja udah 2 kali ganti nama kan, dari PSBB ke PPKM, and then dari ke PPKM udah di-levelin gitu loh. Nah sekarang katanya PPKM dibatasi lagi, terus ada ganjil genap lagi pemberlakuan. Banyak banget peraturan-peraturan yang setiap saat itu bisa berubah. Bahkan sekarang kayak mau ke mall, mau kemana-mana aja mesti pakai kayak kartu vaksin gitu kan, isunya Ya, benar banget. gitu. Gimana tuh kayak cara lu untuk terus keep As a businesswoman nih, the owner. Aduh berat banget nih kalau lu bilang businesswoman nih. Gue tidak merasa businesswoman nih. Iya, lanjut. Gimana caranya ini kali ya? Ini simpelnya gitu, planning lu ke depannya gimana? Ngapain? Jikalau keadaan masih menyuruh kita untuk online, tapi nggak tahu sih. Kalau ibarat katanya ini prediksi gue doang. Jadi kayak makin lama itu kan kita juga makin muak gitu kan dengan sistem COVID ini kan. Tuh feeling gue lama-lama tuh semua orang tuh akan sampai di titik dimana semua orang masa bodoh menurut gue. Menurut gue doang. Jadi kayak abstrak gitu ya. Jadi kayak kalau untuk sisi online-nya nih, untuk sisi online ke depannya, pasti kita as a dancer, kita harus makin menggali teknologi, yang dimana mungkin kita akan bisa melihat dari luar negeri, yang mereka udah mulai bikin website. Jadi untuk pembelajaran dance-nya itu lebih diininya dengan website. Nah, gue nggak tahu apakah di Indonesia tuh udah siap untuk sistem yang seperti itu. Cuman yang nggak ada salahnya kita untuk mencoba untuk berpindah ke website. Website itu isinya yang tutorial. Lebih kayak ngasih tahu. Kalau kita kan sekarang bikin tutorial cuman, nih ya guys, ini mirror ya udah gini kan. Kalau di luar negeri itu kalau pasti lu tahu deh yang Steezy lu pasti tahu. Itu kan lu bisa balik tuh arahnya, bisa lihat tapak belakang, bisa dari samping. Nah, itu kan lebih memudahkan kita untuk ngelihat koreografinya seperti apa.
Nah, mungkin itu bisa diaplikasikan di Indonesia untuk kedepannya nanti. Jadi itu untuk sisi online-nya. Jikalau kita diberikan kesempatan, dibuka lagi nih sektor kita nih, gym boleh buka gitu ibarat kata, tapi cuma boleh kayak setengah kapasitas gitu. Berarti ya kita ngelakuin offline-nya lebih yang ngikutin protokol aja gitu. Jadi kayak kapasitasnya berapa yang kita bisa buka cuma setengah, dan itu juga dijadwalkan dengan sebaik-baiknya. Karena aku nggak bisa pungkiri sih, makin kesini aku sangat yakin anak-anak pun juga keinginannya untuk menari itu menurun. Karena semua orang lagi kayak mood-nya itu adalah survival mode. Kayak aku harus bisa bertahan hidup gitu. Dan nggak semua orang yang ngerasa nari itu adalah kepentingan utama mereka. Nari itu ya aku hobi gitu. Apalagi kalau di dance box sendiri kan kita kebanyakan teens kan. Anak-anak kita kebanyakan yang remaja. Nah remaja kan hormonnya masih bergejolak banget tuh ya. Oh aku lagi tertarik nari, tiba-tiba setahun kemudian dia berubah jadi masak gitu kan. Nah kayak gitu kan kita nggak bisa atur. Jadi kayak makin kesini aku lihat trennya tuh juga ya mungkin aku nggak tahu di tempat lain. Tapi kalau di kita sendiri ya, lama-lama trennya menurun kan. Untuk ngebangkitin lagi semangatnya anak, satu ada caranya itu kita benerin dari gurunya, bukan benerin, maksudnya di maininnya dengan gurunya. Jadi gurunya harus kayak triple kayak apa quarter kali. Effortnya tuh harus kayak 4 kali lipat untuk bikin anaknya tuh tetap stay happy gitu. Itu aja kita lakuin dengan kita yang kayak bawel, kayak Eta tadi kayak, hai guys, gini. Itu aja belum tentu nyampe tuh ke muridnya. Jadi kayak dari gurunya dulu, kita nggak bisa maksain muridnya harus apa. Kalau mau ditanya program yang akan kita lakukan, mungkin kita akan beberapa ada program. Cuman itu tuh gimana ya, kayak balik lagi tuh ke orang yang kita tuju itu loh, dan kita tuh nggak bisa atur mereka itu lagi dalam sikon apa gitu, apalagi di bulan-bulan ini COVID tuh lagi naik banget, yang sebelum PPKM. Jadi orang tuanya mereka juga ngelarang, terus lebih baik hemat ya dek. Nah, kata hemat ya dek itu membuat ya mereka nggak bisa terus, karena yang bayarin mereka untuk nari kan juga orang tua gitu. Kita mau maksa kayak, ayo guys bisa kok, jadi kita happy bareng gini-gini, susah juga gitu. Karena ya balik lagi mereka belum punya kekuatan finansial untuk ngebayarin dirinya mereka sendiri gitu. Kalau di dance box ya, karena kita kan lebih banyaknya teens sama kids kita nggak terlalu banyak, tapi teens kita lebih banyak. Kalau murid kita lebih kayak mungkin seumuran kita, itu kan udah finansial udah aman dong, berarti mereka punya hak untuk bisa bayar mereka sendiri gitu. Nah, jikalau murid kita masih dalam pengawasan orang tua, itu sangat susah sekali. Mau aku bikin program semacam apapun. Sekarang yang bisa kita lakuin itu cuman yang survival mode tadi aku bilang. Mentok tuh kita cuma bisa ngasih yang kita tawarin dari kita, kayak lebih mainnya tuh lebih kayak hubungan antar guru dan murid. Jadi mainnya loyalitas. Jadi kita naikinnya tingkatnya loyalitas. Karena aku nggak tahu di daerah lain, tapi kalau di daerah Tangerang sama Jakarta, dancernya tuh beda kayaknya. Kalau Jakarta tuh kayak, oh aku mau ikut kelas nih, ya udah mereka ikut gitu. Kalau di Tangerang tuh, oh aku mau, jarang banget tuh ada kata-kata, oh aku mau ikut kelas. Mentok tuh kayak, lu mau ikut kelas gak? Bareng sama gue. Kalau misalnya temennya nggak ada, ya udah dia nggak ikut kelas. Dan mereka lebih suka hubungan yang lumayan dalam. Kalau misalnya aku nggak tahu itu siapa, ya udah mereka nggak akan ikut. Mungkin ya yang aku pelajarin dari beberapa tahun ini ngeliat pasar di Tangerang. Karena aku ngelihat seperbedaan itu dari dancer Jakarta, dancernya bukan dancer profesional ya, maksudnya dancer kayak misalnya kayak kamu SMA-nya di Jakarta sama SMA-nya di Tangerang. Sebeda itu yang aku lihat. Makanya susah banget untuk kita nanemin, ayo nari lagi gitu. Sekarang sih aku lebih kayak ngikutin alur. Aku nunggu sampai di mana rasa mereka sendiri yang pengen. Pasti akan ada waktu di mana mereka kangen ya. Nah, di saat mereka bilang kangen ya, di situ saatnya kita langsung kayak gas gitu kayak, ayo ya, jadi ada boosternya. Sekarang kita lagi nunggu booster-boosternya aja. Karena ibarat kata kita udah boost dari awal, gak bisa tuh nggak mempan. Udah setahun lebih. Udah habis tuh boostnya. Sekarang aku tinggal mainin ininya mereka aja nih, rasa kangennya aja, menurut aku. Berarti culture, jatuhnya tuh culture ya. Culture-nya tuh udah beda gitu kan. Culture di Jakarta, culture di Tangerang gitu. Memang berdasarkan pergaulan kali ya. Karena dengan siapa kita berteman kan juga itu mempengaruhi gitu kan. Kalau culture yang sekarang menurut Bogel begitu kan, kita kan dulu culture-nya kan beda ya. Kita justru nyari-nyari, bener gak sih? Kita nyari-nyari, bodo amat deh lu mau ikut mau enggak gitu. Yang penting gue cabut sendiri, ntar juga lu sendiri yang rugi gitu beda, kan. Yang kayak beda banget, zaman kita sama zaman sekarang beda banget. Itu asli, beda banget gitu. Kalau kita tuh dulu nyari-nyari,
Bener nggak sih? Kita tuh dulu nyari banget ini kelas gimana. Karena dulu kalau dibilang kalau diibaratkan ini sebuah komoditi, ini tuh komoditi yang jarang. Dulu tuh jarang banget ada kelas-kelas apa namanya workshop nari itu jarang Ya, banget. masih jarang banget. Itu jarang banget. Makanya kita tuh nyari banget gitu loh. Kayak kalau dulu kan gue basicnya kan anak kelas. Anak kelas dulu tapi Apa nih anak kelas? Ada kelas pelajaran apa belum? kelas ini IPA. Oh, iya. Biologi. biologi. Dulu kan ya beda lah anak culture anak kelas gitu. Terus kayak apa namanya kayak komunitas gitu. Kalau gua kan growingnya dari kelas gitu. Kalau lu sendiri itu dulu dari kelas atau dari komunitas ya? Anak lomba. Wih, gila, anak lomba gue. Gue apa ya, dari kelas atau dari komunitas? Mungkin awal banget gue bisa bilang gue anak kelas juga kayaknya. Jadi awal banget tuh ya gue cuman guru gue suruh apa ya gue ikutin gitu maksudnya. Cuman makin kita berumur kali ya. Makin kita berumur lama-lama baru kenalan tuh sama komunitas-komunitas. Pokoknya yang gue inget paling awal banget, gue kenalan komunitas karena Kak Semi. Jadi Kak Semi datang ke sanggarnya gue gitu. Jadi diundang sama guru gue baru tahu ternyata, oh selain ini tuh ada lagi loh. Kalau dulu kan kita taunya dancer competition, bener gak? Yang kita incar dulu grup kompetisi daerah Jakarta doang. Bahkan gue nggak tahu ternyata di luar Jakarta tuh banyak banget dance school yang lain sama komunitas gitu. Nah, waktu yang Kak Semi itu udah mulai masuk nih, udah mulai ngajak main guru gue sama sama sanggar gue baru ngeh. Terus habis itu yang paling bikin gue ngeh tuh gara-gara gue dipaksa untuk ikut battle. Di situ gue baru tahu adanya komunitas-komunitas setelah disuruh battle itu. Kalau cuman dance com doang, kita ya udah temenan kayak, wah ketemu lu lagi, lama-lama temenan kan kayak, woi gitu. Tapi kalau komunitasnya, kalau yang untuk dance com kan kita cuma ngadu konsep. Nah, tapi kan nggak pergi bareng abis itu makan bareng tuh jarang banget tuh yang waktu dulu gue. Dan gue kan juga tipikalnya orangnya takutan gitu kan. Jadi kayak, ayo Gal, nggak deh aku balik aja gitu kan, gue juga takut kan, karena belum kenal gitu takutnya. Nah, waktu yang komunitas itu, ya udah kayak harus lebih kayak fleksibel aja gitu. Bener. Ya memang culture-nya sih ngebedain banget sih dulu sama sekarang gitu kan. Ya, Jadi kalau kayak sekarang tuh growing banget sih menurut aku ya. Untuk segi komunitas tuh growing banget. Tapi kepentok sama corona. Ya. Oke, kalau gitu next question nih. Siap. Kenapa dari awal ini bisa tiba-tiba buka studio sendiri itu kan kayak tiba-tiba memutuskan untuk oke, bisnis yang mau gue jalankan adalah dance. Why? ya Kenapa kenapa? gue jalan bisnis dance Iya. gitu maksudnya? Jawaban jujur boleh kan ya? Boleh banget lah. Oh, boleh Harus banget. jujur. Oke. Kirain harus dipercantik gitu. Kayak, oh aku emang ini gitu. Nggak harus cantik kan? Berarti gue jujur aja nih ya, yang benak gue nih ya. Gue sesimpel kayak apa yang bisa gue lakuin ya gue bisnisin gitu. Jadi karena ya sedihnya sih gue kuliahnya agak-agak bisnis gitu kan. Parahnya lagi gue kuliahnya bukan bisnis doang gitu. Gue jurusan gue lebih ke finance yang dimana main hitungan gitu. Yang harusnya kalau kita tarik mundur, gue bisa jadi kayak konsultan atau misalnya ngurusin keuangan perusahaan gitu. Tiba-tiba ceng-ceng bikin bisnis gitu kan. Aku lebih sesimpel waktu aku lulus itu lebih mendingan kantoran atau enggak. Jadi emang waktu aku lulus itu aku nggak langsung kerja. Emang pengennya tuh gue setahun nganggur. Karena satu gue capek belajar. Kayak dari SD sampai kuliah kan kita belajar terus. Jadi gue lelah. Jadi gue mau kayak ya happy dengan menari totalitas setahun. Ternyata Tuhan menyuruh yang lain kayaknya. 3 bulan kemudian gue ditawarin sama kerjaan jadi guru sekolah. Nah, pengajaran guru sekolah itu tuh tentang nari juga ternyata. Jadi tuh ada satu sekolah yang emang ada pelajaran tari. Jadi di situ kita bisa ngajarin nari kayak pelajaran matematika gitu maksudnya. Nah ya udah dong, akhirnya gue memikirkan tuh, gue kalkulasi dah semuanya. Kalau misalnya gue kerja sama gue jadi guru sekolah, mendingan mana? Ya udah, hasilnya gue memutuskan untuk menjadi guru sekolah. Nah udah jalan setahun, jalan 2 tahun. Gue kepikiran lebih kayak ada kesempatan yang datang. Jadi tuh awal mulanya kita ada dance box itu nggak pure dari gue doang, tapi ada orang yang mau kerja bareng gue. Jadi mau bikin satu bisnis bareng lah. Itu namanya sewa kostum.
Jadi nyambung ke bisnisnya gue. Jadi kan kamu bisa nari, kenapa kamu nggak buat ini? Terus aku sewain kostum gitu. Nah, gue sesimpel kayak, oh, kenapa enggak gitu. Kayak dong-dongnya gue mungkin itu kali. Kayak, oh ya why not gitu. Jadi kayak, oh ya udah boleh gitu. Ya udah segini ya, modalnya gini-gini. Untungnya yang waktu gue abis kerja itu, gue kan tipikalnya emang saving kan. Tapi gue tuh belum tahu gue mau pakai buat apa tuh saving. Nah, kebetulan itu mencukupi untuk gue bikin bisnis bareng sama yang orang ini gitu. Jadi, terjadilah Dancebox. Nah, di balik itu semua, di balik segi bisnisnya, gue tuh suka banget sama yang namanya ngajar. Kayak legit suka banget. Dari yang waktu gue pertama kali ngajar, waktu pertama kali ngajar gue benci sih. Karena murid-muridnya kayak beda deh, pokoknya sama sekarang tuh beda juga deh. Yang waktu awal pertama kali ngajar tuh gue kepahitan tuh kayak aku tidak mau ngajar lagi, aku berhenti aja gitu. Cuman lama-lama boleh tuh diceritain tuh. Oh, yang pengen gue ngajar itu. Jangan, tidak baik. Oh, oke. Next ya. Oh ya, oke, aja. Tidak baik ya, tidak baik. Ya. Nah, ya, abis gue kayak mendapat kesenangan di mengajar, kebetulan gue punya murid nih. Gue punya murid juga kan. Nah, gue pengen kayak share ke murid gue kayak, ini loh rasanya tuh happy banget loh, lu bisa ngajar dan murid lu tuh jadi gitu. Itu yang mendasari gue untuk buka Dancebox juga gitu. Kayak gue pengen sharing ke mereka rasa happy-nya lu ngajar gitu. Sama kalau dari segi keuangan, sembari lu kuliah, lu bisa dapat tambahan. Kalau gue itu. Yang dimana ketika mereka memutuskan untuk menjadi dancer profesional setelah mereka lulus kuliah, itu bonus buat gue. Makanya rata-rata kan guru-guru di Dancebox itu rata-rata anaknya kuliahan tapi narinya udah cukup lama. Jadi mereka juga itu gue jagain banget standar mereka untuk bisa menjadi guru pengajar gitu. Jadi untuk ngajar di kita itu nggak bisa lu langsung ngajar doang. Tapi emang harus ada yang gue kayak lu ikut dulu ya ke sini jadi asisten koreografer. Jadi lu tuh tahu step-stepnya yang bener tuh cara bikin murid tuh bisa nari tuh gimana gitu. Dari nggak bisa jadi bisa. Itu alasan yang gue pengen banget tuh bikin Dancebox biar murid gua yang dimana nanti mereka akan punya murid lagi tuh bisa share kalau ngajar tuh se-happy ini loh guys, dan lumayan juga untuk bisa nambahin keuangan lu, apalagi kalau misalnya pada akhirnya lu mau seriusin. Seperti itu. Dong gua tuh kayaknya. Oke. Wah, ternyata itu ya behind the story of adanya Dancebox itu. Oke. Berarti kan kalau misalnya aku tarik line tadi ya dari semua ceritanya Boga kayaknya dari dulu tuh udah ada heart of dance-nya nih gitu kan. Nah, kita tuh punya hashtag di Dance Icon ID nih, kita punya hashtag namanya Because I Dance. Jadi mungkin Boga bisa share apa sih Because I Dance-nya Boga gitu loh, why you dance? Kenapa gue menari atau manfaatnya buat gue? Bisa jadi. Jadi kayak yang kamu dapetin dari kamu tuh nari gitu, dan cuman bisa gue dapetin dari gue nari. Karena kamu menari, kamu what? Oke, siap. Paling gue share yang kenapa gue nari kali ya. Jadi kalau dulu banget, pada dasar muasalnya tuh gue juga awalnya tuh nggak tahu nari itu apa. Gue mulai nari itu SMA deh kayaknya. Jadi mulai dari SMA pun itu juga suatu kesalahan kayaknya. Kalau misalnya kita di SMA pasti ada ekskul, betul? Betul. Nah, waktu itu gue tuh pilihnya ekskul bukan nari. Gue pilih ekskul tuh masak, woy. Karena gue berimajinasi gue bisa masak. Woy. Amazing kan? Gue nggak bisa masak sampai sekarang juga gue nggak bisa masak. Padahal itu inceran pertama. Dulu gue bermimpi gue bisa masak. Nah, gue pengen tuh masuk ekskul masak. Ternyata waktu di sekolah ekskul masak tuh paling diminati orang karena nggak mungkin satu masak dan habis itu lu makan kali ya. Gue juga kurang paham kenapa itu paling dinikmati itu. Kuotanya penuh. Nah, waktu itu yang masih kosong, gue nggak tahu tuh pas zamannya kita SMA tuh ya berarti ya. Nari itu mungkin belum menarik sekarang. Jadi kayak orang tuh kayak ngerasa nari itu ya udah olahraga aja gitu kan. Sisa satu-satunya ekskul yang masih bisa dimasukin itu adalah modern dance. Ya sudah. Mau nggak mau gue kelempar dong ke modern dance. Gue kayak aku nggak bisa nari gitu. Gue kelempar ke modern dance, coba nari, biarpun kayak cacat gitu ya waktu awal-awal mungkin ya kayak aku apa sih gitu kayak ager-ager gitu. Nggak tahu kenapa kepincut aja gitu, kayak gue happy aja kayak ngeliat diri sendiri kayak
gue bagus juga ya gitu, kayak gue udah bisa ini loh, gue dari nggak bisa goyangin pala kayak gini, gue latihan 2 minggu depan kaca begini doang nih, kayak orang bodoh gitu. Pada akhirnya gue bisa, dan itu tuh ngebuat gue lebih kayak, gue bisa nih nari nih, berasa jago gitu kan, dong emang dulu. Berasa jago, terus kayak mau diterusin. Jadi waktu gue pilih eskul tuh kan kelas 10, terus gue mau nerusin sampai kelas 12, bahkan di kelas 11 pun gue udah langsung nanya guru gue kayak, Kak, buka les dong gitu. Jadinya gue excited gitu loh. Karena di balik kesetresan anak SMA, yang bisa membuat gue lumayan tidak stres tuh nari. Kayak happy aja gitu, gerak, keringetan tuh gue suka. Dan kalau misalnya cuman lari, atau misalnya kita main plank, atau sit up, push up, itu kan monoton kan. Kalau nari, tanpa lu sadarin lu kayak gini-gini, basah gitu kan. Nah, gue suka yang begitu. Jadi menurut gue lebih kayak gue ningkatin skill gue gerak juga. Sama kalau lu lihat, kalau lu tahu dulu tuh gue cupu banget guys. Sampai sekarang juga gue masih cupu sih. Jadi kayak kalau lu bayangkan di satu kelas nih 30 anak. Gue anak yang duduk di pojokan belakang kiri paling pojok gitu. Antara ada dan tidak ada gue, tidak ada yang tahu. Mau gue masuk sekolah, mau gue tidak masuk sekolah, nggak ada yang tahu. Gue dipanggil, kan nama asli gue bukan Bogel kan, nama asli gue Ratna kan. Ratna gitu. Terus gue kayak pura-pura tidak mendengar, terus gue kabur. Gue semacam kayak gitu. Jadi se-freak itu. Dong-dongnya nih, kalau lu lihat gue sekarang sama dulu, mungkin lu nggak kebayang gitu. Semua anak yang gue cerita gue ini juga bohong lu, Kak. Kagak, beneran, gue secupu itu. Nah, setelah gue nari, nggak tahu ya, kayak mungkin dibantu sama performance kali ya. Jadi kayak menuntut kita kan untuk lebih pede, untuk bisa ekspresi, untuk bisa menghibur orang. Itu tuh sangat-sangat ningkatin kepedean gue gitu. Kayak orang mulai kayak Bogel, gue berani kayak untuk kayak, oh iya gitu. Jadi gue mulai berani noleh. Itu dari segi pede. Terus untuk disiplinnya, kayak nari itu lu harus detail. Itu kayak dampak banget untuk guanya juga sifat jadi disiplin gitu. Jadi nggak tahu, kayak nyambung aja gitu, kayak indah aja gitu hidup gua. Karena gua start nari, semua attitude gua tuh juga berkembang gitu loh. Terus kayak karena kita dipaksa juga untuk menghafal gerakan, ingatan gua mau bagus. Karena gue dipaksa untuk selalu on time ya, detail ya gini-gini, gue jadi orangnya on time. Karena gue kayak, lu lomba, lu punya tanggung jawab di sini. Gue jadi punya rasa tanggung jawab. As a team, lu harus bagus gini-gini. Gue jadi punya rasa kepemilikan as a team dan mau ngebantu teman gue juga buat grow up bareng-bareng gitu. Jadi kayak banyak banget yang gue dapat dari cuma nari doang. Padahal kalau kita flashback, gue dulu kayak cuman anak cupu antara ada nanti ada kayak setan gue liat. Iya kayak gitu dah, banyak dah. Kayak gitu, tapi banyak yang bilang memang setelah orang ikut yang namanya dance atau kelas dance gitu, memang banyak banget yang jadinya tuh seperti itu gitu, banyak yang jadinya berkembang. Nggak usah jauh-jauh gitu, maksudnya yang ada di dance floor ini bertiga ini ya udah emang begitu. Sagi dulu kantoran nggak ada nari-narinya sama sekali gitu kan, nggak ada nari-narinya sama sekali, tapi dari situ ya berkembang lain-lain. Eta juga sama ya kan, kita juga udah ada di episode Popin Talking sebelumnya tuh, kita juga udah sempat ngobrol tentang biggest idea-nya masing-masing gitu kan. Jadi memang nari ini tuh bikin kita tumbuh bareng-bareng. Bikin nari itu ternyata kalau misalnya udah ngelakuin dance, kalian baru akan mulai ngerasain sendiri. Nari itu nggak cuma nari itu bisa mengubah hidup. Benar. Tanpa sadarin tuh, kita nggak ngeset loh, bener-bener nggak ngeset sama sekali kan, growing aja gitu. Oke, keren banget dah. Memang bener sama, emang nggak di set gitu, nggak diatur, nggak di apa gitu. Tapi kalau misalkan ngeset tombol notifikasi sama subscribe bisa loh. Itu tinggal dipencet tombol notifikasinya, jangan lupa ya kan, itu yang paling utama. Jadi kalian bisa tahu nih premiernya Popin Talking setiap minggu tuh akan ada apa aja tuh, kalian langsung press tombol notifikasi. And then yang kedua, subscribe. Itu kenapa harus di-subscribe, karena itu banyak banget episodenya dan banyak banget programnya guys. Nggak cuma Popin Talking aja, ya kita juga ada Paradigm Lifestyle Podcast, kita juga ada Vitamin Workout, jadi kalian bisa dapetin semuanya di situ. Jangan lupa, apa tadi? Klik tombol notifikasi dan juga subscribe, dan
Jangan Satu lupa lagi. juga follow semua sosial medianya dan Wadaw. page-nya, sama sosial media kita bersama di sini juga boleh. Nah, Benar. ini yang kata nih dari hasil dance nih jadi marketing keren banget nih dua orang ini nih. Amazing. Itu yang memaksa kita growing ya kan, kita harus bisa Waduh. diri kita sendiri ya nggak sih. Oke, thank you banget Bogel udah ngobrol-ngobrol udah ngobrol bareng di dance floor gitu ya, udah ngedance bareng di dance floor hari ini, dan pastinya buat kalian yang belum subscribe sama turn on notification dan follow, semuanya dipencet-pencetin. Akhir kata, Sagi pamit. Eta pamit. Dan Bogel pamit.